Terima kasih sahabat YKB, Anda masih bersama kami dalam perbincangan ngulik Alkitab. Silahkan Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami melalui kolom live chat yang tersedia. Masih bersama Ibu Pendeta Lindawati Mismanto, Ketum BPM-SW GKI SW Jatim, juga dari GKI Manyar Surabaya ya Ibu ya. From Hero to Zero, itu yang menjadi topik atau kami berikan judul demikian perbincangan kali ini. Naskah Alkitabnya dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 11. Kita belajar dari perjalanan hidup seorang Musa yang kalau boleh dibilang banyak keajaiban terjadi dalam hidupnya, Ibu Pendeta ya. Bagaimana ketika dia lahir sedang dimusnahkan anak-anak laki dari bangsa mereka, tetapi Tuhan kasih keajaiban, dia bisa diangkat oleh putri Firaun begitu ya. Selain itu juga masih bisa mendapatkan susu dari ibu kandungnya. Iya betul kan? Kalau kita bayangkan, luar biasa begitu ya apa yang dialami oleh Musa. Bisa saja kan harusnya kalau sudah diangkat oleh putri Firaun begitu, ya udah. Zaman sekarang bilang kan banyak susu formula. Untung juga ya. Zaman dulu nggak ada kan. Beruntung lah. Zaman dulu nggak ada. Tapi paling tidak gini, kok bisa ibunya sendiri ya. Dan dia hidup dalam asuhan ibunya. Betul. Paling nggak Alkitab mencatat sampai besar. Iya. Ketika anak itu menjadi besar, artinya betul-betul kesempatan sang ibu untuk menolong, membimbing Musa cukup berlimpah. Iya. Itu yang luar biasa. Itu luar biasa sekali begitu ya. Tadi Ibu Linda juga sudah sampaikan bagaimana pola asuh anak itu sangat-sangat luar biasa, perlu diperhatikan di usia-usia demikian. Betul. Gitu ya. Susahnya di zaman ini itu kan orang tua muda seringkali mengandalkan pengasuh anak. Iya. Lalu marah ketika anaknya berlaku buruk karena pengasuh anaknya. Nah ini susahnya gini, ini anak siapa? Saya mengerti kondisi tidak seperti zaman dulu. Ini betul. Situasi ya, paling nggak kita aware di sini. Iya. Bagaimana Tuhan melalui pengalaman ini bekerja melalui Musa, melalui ibunda Musa untuk menolong, sedang mempersiapkan seorang pemimpin yang istimewa. Iya, gitu ya. Betul. Ya. Itu intermezzo ya. Betul. Bagaimana itu juga terjadi dalam kehidupan keseharian. Balik lagi ke perjalanan hidupnya Musa. Tadi Bu Pendeta sudah sampaikan bahwa Allah bermaksud mengutus Musa untuk membawa Israel keluar dari tanah perbudakan, tapi langsung dia bilang, siapakah aku ini ya Allah? Kok harus saya yang membawa mereka begitu kan ya, dan lain sebagainya. Kita tadi terputus di ayat Keluaran 2 ayat 16-17. Ayat 16 sampai 17. Kita bacakan kembali Ibu. Boleh. Keluaran 2 ayat 16 sampai 17. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Nah, di sini Uli kita bisa menemukan hal yang menarik tentang Musa juga. Tidak ada yang menyuruh Musa menolong 7 anak perempuan, jadi kan dari seseorang yang dia tidak kenal, yang kemudian kita tahu itu Yitro, ya 7 anak perempuan Yitro. Tapi tidak ada yang menyuruh kan? Dan pada masa itu perempuan seringkali dianggap lemah. Makanya dikatakan ceritanya si 7 anak perempuan imam di Midian mengambil air, kemudian diusir oleh gembala-gembala yang sangat mungkin pria. Lalu Musa justru menolong yang perempuan. Jadi kita menemukan satu titik-titik atau benang merah. Musa ini sebenarnya nggak berubah. Padahal kemarin mengapa dia menjadi pelarian, meninggalkan istana, meninggalkan Mesir, meninggalkan zona nyaman, itu karena dia terancam karena tindakan pahlawannya. Jadi dia bisa saja menyesal, repot ngurusi orang, malah yang melaporkan aku bangsaku sendiri. Aku menolong bangsaku, yang melaporkan aku bangsaku sendiri. Sudah, aku nggak ngurusi orang lain deh. Tapi di sini itu tetap muncul. Saya mengatakan jiwa kepahlawanan Musa tidak pernah hilang. Ketika ada orang yang diperlakukan tidak adil, itu dia selalu bertindak, tidak bisa diam. Dan ini ajaibnya, kok bisa Musa seperti itu?
salah satu cara Tuhan, saya percaya melalui orang tua kandungnya yang membiarkan Musa hidup dalam asuhan mereka. Nah, ini menarik ya, jiwa kelahiran. Nah, lebih menarik lagi, lah sekarang dia diutus Tuhan untuk menolong bangsanya, kok menolak. Nah, ini ya, ini pahlawannya kok nggak jadi berubah. Giliran nggak disuruh muncul. Giliran jelas Tuhan kasih tahu, aku memerintahkan kamu, nolak. Ya, lagi minder atau gimana? ya ini. Nah, dia mengatakan, siapakah aku ini? Iya. Pernah nggak Uli bertanya siapakah aku? Pernah. Itu biasanya kalau lagi galau kan? Iya, betul. Ya, kalau lagi baik-baik saja, kalau tanya sama teman-teman siapa aku, mungkin teman-teman akan udah minum obat gitu. Artinya apa? Itu nggak wajar. Iya. Jadi ketika dia berkata siapakah aku ini, mengisyaratkan ada sebuah kegelisahan dalam diri Musa. Ada sebuah pergumulan yang lebih daripada sekedar pertanyaan, siapakah aku ini? Mengisyaratkan ketidakyakinan Musa pada dirinya. Di titik di mana dia, saya katakan, disitulah titik nol dirinya. Dari seorang yang pangeran di Mesir, hidup dalam semua fasilitas, lalu dia sekarang tinggal di Midian atas kebaikan Imam Yitro. Meskipun dia memang bekerja, dia bisa hidup, bahkan bisa tenang di sana. Mungkin di satu sisi dia merasa tenang, tapi kegelisahan itu belum pernah selesai. Dan saya percaya disinilah sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan Musa. Ini yang menarik. Iya. Dan kalau kita baca selanjutnya, dikatakan berulang kali ia menolak. Bahkan meskipun Tuhan telah berjanji menyertai. Coba kita baca Keluaran 3 ayat 12. Boleh Uli bantu? Karena tadi kita berhenti di ayat 11. Ayat 12 dikatakan, ayat 11 berhenti dengan kata siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Betul. Minta bantuan ayat 12, tolong dibacakan. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, belum selesai sampai di sana. Tanda itu nyata. Mari kita periksa di Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Boleh Kak Uli membantu? Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Jadi ini tanda yang Tuhan tunjukkan melalui tongkat Musa. Tongkat gembala menjadi ular. Ini kan ajaib. Ini sebagai tanda saja. Masih ada lagi di pasal 4, pasal yang sama ayat 6 sampai 8. Bisakah dibaca? Keluaran 4 ayat 6 sampai 8 ya Bu Pendeta. Ya. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Ya, ini tanda kedua. Iya. Tangan menjadi kusta. Iya. Masih ada yang ketiga, ayat 9. Ayat 9 nih dikatakan,
di pasal Keluaran yang sama, ya? lanjutannya. Bisa minta dibantu. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ya, ada tanda 3 ya. Banyak banget ya. Satu aja sebenarnya udah cukup kalau kita bilang ya. Tapi ini sampai 3. Tapi apa jawaban Musa? Di ayat 14. Ayat 10. Apa jawab Musa? Setelah tanda-tanda itu, bolehkah dibaca ayat 10? Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tuhan bilang apa? Ayat 11 sampai 12. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Kita bisa katakan begini, kalau saya nih jadi Tuhan gemes nih sama Musa. Sampai bilang gini, yang bikin lidah kamu siapa? Aku juga kan gitu. Jadi ada aja cara untuk menolak ya, muter gitu ya. Ngeles nih ya. Jadi udah gemes deh nih ya. Lalu dikatakan yang menjengkelkan nih, kalau kita baca nih ya sampai bagian ini ayat 13 nih, menjengkelkan sekali ya. Apa kata Musa? Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Nah, bisa dimengertikan kayak 14 dikatakan apa? Bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya." Wow, ini keren ya. "Dan bawalah tongkat itu di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Ini kurang apa? Tuhan bilang yang menciptakan lidah aku, udah gini, tak tambahi. Dikasih Harun, bahkan dia akan menjadi seperti Allah bagimu. Luar biasa. Masih diberi tongkat itu akan melakukan banyak hal. Tapi Musa tidak pernah berkata ya sebenarnya. Dan agaknya Tuhan juga tidak peduli. Kalau menunggu Musa begitu ya. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa sih Musa itu sampai sedemikian kekeh menolak? Kita jawab di sesi berikutnya. Baik, Ibu baik. Kenapa sampai begitu banyak mujizat yang sudah diberikan? Betul. Semua pertanyaan yang dia sampaikan sudah terjawab, dia masih belum bisa sebut apa namanya? Yes, I do. Gitu. Ya, cuma 2 huruf saja, ya dan A gitu. Ya, gitu kan. Jangan-jangan itu mewakili kita juga. Kebanyakan. Nanti kita lihat di sesi berikutnya, Bu Pendeta. Ngulik Alkitab akan kembali, sahabat IKB.